Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Gimana kabarnya saudaraku? Sudahkah ada perbaikan di lambung Anda? Video kali ini saya akan membahas bagaimana sih ketika kita mau jalan sore tapi tidak bisa. Banyak sekali faktor yang mengganggu sehingga kita tidak bisa jalan sore. Jangan kemana-mana yang belum subscribe. Pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya. Doakan mudah-mudahan channel ini terus berkembang berkah dan tentunya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Sebenarnya gini saudaraku ya, saya jelaskan dulu mengapa sih kok harus sore, kok tidak pagi atau tidak siang ini ngapa ini? Nah, mungkin banyak sekali dari beberapa saudaraku yang belum tahu itu bertanya-tanya. Tapi sebetulnya ya bagi saudaraku yang sudah menyimak dari part awal sampai yang part sekarang ini, itu sudah ada jawabannya sebetulnya kalau kita perhatikan dengan saksama. Nah, ini saya perjelas lagi. Pertama, saudaraku ya, kalau kita itu jalan pagi, nah sedangkan pagi ini kan sudah pernah saya bilang juga, pagi ini kan akan menjadi siang. Sehingga suhu udara ketika pagi ini juga nanti akan naik sendiri pada hari itu. Nah, ketika sore inilah waktunya panjang. Sore ini ketika suhu udara turun, ini panjang sampai pagi. Sudah sore, malam, sampai pagi. Nah, ini suhu udara ini turun. Nah, disinilah makanya jalan sore itu sangat saya sarankan. Karena apa? Jalan sore itu melawan suhu udara yang turun di hari itu. Maksud ya. Jadi ketika suhu udara turun itu kita tidak diam. Kalau kita diam, kita tidak bergerak, kita tidak berjemur, disitulah sensasi kita akan bertambah. Maka dari itu saya sangat menyarankan itu jalan sore. Ketika kita sudah melawan rasa dingin dengan cara menghangatkan badan kita, mudah-mudahan ketika kita malam itu badan kita enak, tidak merasa dingin dan perut kita pun sensasinya tidak seberapa. Nah, bisa Anda perhatikan sendiri, monggo. Terus bagaimana Mas kalau jalan pagi dan jalan sore? Gini, saudaraku ya, ini diperhatikan lagi. Kalau kita jalan pagi dan jalan sore, otomatis banyak sekali energi yang kita keluarkan. Sedangkan lambung kita sedang bermasalah, pencernaan kita kan sedang bermasalah. Nutrisi yang diolah dari makanan yang kita makan itu belum maksimal. Jadi belum bisa mencukupi kebutuhan nutrisi di badan kita. Nah, maksud ya, jadi gini, ketika kita yang masih di fase yang terlalu parah sensasinya, itu sangat saya sarankan tidak dulu jalan pagi, hanya jalan sore saja. Itu pun jangan dipaksa, disimak dulu part 32. Karena apa? Ketika kita kelelahan, maka itu bisa membuat kita kambuh. Kita bisa merasakan tidak nyaman, kelingan kita bertambah. Tetapi bagi saudaraku yang sudah mulai membaik, mungkin jadwal makan sudah bisa 3 kali, berat badan sudah mulai naik. Ini ketika pagi ingin berjalan dan sore ingin berjalan juga tidak masalah. Yang penting tetap disesuaikan dengan kondisi Anda. Jangan kelelahan. Perbanyak minum. Ketika kita kelelahan, walaupun toh kita sudah merasa sembuh, merasa sudah membaik jauh dari sebelumnya, itu juga bisa kambuh ketika kita merasa lelah. Nah, kan sudah pernah saya bahas tuh di 441, silakan disimak. Nah, terus ketika yang masih sensasi masih agak banyak atau yang memang sudah mulai sembuh, diutamakan dulu lah jalan sore. Nah, tetapi jalan sore ini ketika kita masih susah, terlalu banyak faktor yang menghalangi kita untuk jalan sore, ini ada beberapa alternatifnya. Yang jelas, kita tetap bergerak. Nah, jadi ketika sore itu hujan, misal ya, misal sore itu sudah kita prediksi, oh hari ini nanti hujan biasanya. Nah, sebelum hujan, biasanya hujan itu jam berapa? Misal jam 3. Nah, berarti jam 1 atau jam setengah 2 boleh kita berjemur, berjemur dulu karena untuk menghangatkan badan kita sementara untuk melawan ketika suhu udara turun ketika hujan ini tadi.
Nah, sedangkan sore tidak hujan pun suhu udara itu tetap turun. Ditambah hujan pula. Ketika kita tidak menghangatkan badan kita sebelum itu terjadi, maka sensasi juga akan double. Yang kita rasakan itu akan bertambah tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah berjemur, terus kita belum sempat berjalan, terus hujan semisal. Jadi setelah berjemur, kita berjalan itu di dalam rumah saja, mau mondar-mandir atau sambil aktivitas apa di dalam rumah, apa sambil beres-beres, niatkan itu untuk olahraga. Insya Allah juga mendapat manfaatnya. Jadi tidak mesti benar-benar harus jalan. Kalau ketika kita ada kerjaan, ya kerjaan kita kalau memang kira-kira itu membutuhkan pergerakan, bergerak, nggak apa-apa, itu bagus. Niatkan untuk olahraga, supaya otak kita meresponnya tidak merasa lelah, tidak merasa terbebani dengan aktivitas kita yang ada. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita sudah niat kita ingin senang, walaupun itu sesuatu yang kita lakukan itu agak sedikit sulit, ya insya Allah tetap senang. Gini contohnya, saya pribadi, saya ini seneng mancing. Ketika saya mancing, posisi hujan, kehujanan, pulang mancing kehujanan, belum tentu saya sakit. Karena apa? Niat saya mancing. Tetapi ketika ada kerjaan, terus kehujanan, otak kan merasa terbebani ini sama kerjaan ini. Ya, jadi bisa merasa tidak nyaman, bisa sakit. Itu pengalaman saya. Jika saudaraku ingin bertanya kepada orang normal, silahkan. Ketika main bola, hujan-hujanan, biasanya tidak sakit. Karena apa? Dia senang. Dia di pikiran dia tidak terbebani. Tetapi ketika sebuah sesuatu kegiatan itu menjadi beban, nggak kehujanan pun kita merasa cepat lelah. Nggak, bener nggak? Nah gitu ya. Jadi berpikirnya ya kita yang simpel saja, yang tidak usah terlalu kita membebani pikiran kita, yang santai lah. Karena gini saudaraku ya, penyakit ini yang pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya, ketika kita sudah sampai ke fase anxiety, ini mau kita ngebut pengen sembuh atau kita nyantai, ini sama saja, tetap lama sebenarnya, karena memang lama. Itulah makanya saya pernah bilang juga, kita itu sulit sembuh kalau kita itu terus berharap kapan sih sembuh, itu malah terasa lama. Gitu loh. Jadi santai saja. Pokoknya apa-apa yang sudah saya jelaskan, setiap harinya itu dirutinkan saja. Nah, nggak usah dicemaskan, kapan sih sembuh? Kok seperti ini terus sih? Kok nggak ada perbaikan sih? Gimana sih? Wah, biasanya ya seperti itu. Dulu ya gitu. Tapi alhamdulillah, lama-lama saya menyadari memang seperti ini kok penyakitnya. Santai saja. Kembali lagi ke pembahasan ini, saudaraku ya. Jadi ketika kita sudah beraktivitas, kita sudah banyak jalan ketika sore, walaupun toh hujan, itu pakai jaket. Ketika kita sudah memakai jaket, insya Allah dingin yang kita rasakan itu berkurang. Walaupun jaket itu bukan penangkal dingin, tapi mengurangi. Jadi bisa kita tambah minyak kayu putih atau ditambah apa yang mungkin suka pakai balsem ya pakai balsem nggak apa-apa di area perut di area dada itu akan membuat kita lebih nyaman. Nah, ketika kita sudah jalan sore tidak bisa, kita jalan-jalan di rumah pun tidak bisa, mungkin karena banyak kerjaan, banyak apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi niatkan apa yang Anda lakukan itu untuk olahraga. Semisal selain beres-beres, kita sambil mengasuh anak. Pokoknya kita terus berjalan. Nah, jadi maksud saya, kita tetap melakukan itu. Tetapi disesuaikan dengan kondisi Anda. Kan pernah saya bicarakan ya saudaraku. Jadi apa-apa yang saya infokan itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Karena setiap orang kan aktivitasnya berbeda, kondisi fisiknya berbeda, keparahan di lambungnya pun berbeda. Jadi disesuaikan saja. Silahkan disimak part-part sebelumnya sampai paham, diulang-ulang. Daripada kita terus memikirkan kecemasan kita, daripada kita terus memikirkan masalah sensasi-sensasi kita, lebih baik kita belajar dengan cara menyimak video-video saya. Ini ketika Anda sudah paham, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan untuk Anda. Insya Allah Anda akan sembuh. Gitu loh. Daripada kita pusing-pusing mikirin sensasi ini, sensasi itu. Nonton YouTube Mas DJ aja lah. Kan banyak ilmunya. Bisa saya terapkan. Dipikir aja, dipaham-pahami. Gitu loh. Daripada kita memikir yang tidak-tidak. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu cara-caranya, apa-apa yang harus kita lakukan,
Ya setiap hari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan itu. Tidak usah memikirkan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Toh kan juga saya bilang, ketika kita sudah merasa membaik, lambung kita sudah membaik, semua sensasi pun akan mereda dengan sendirinya. Ketika Anda merasakan A di tubuh Anda, besok merasakan B, besoknya lagi merasakan C, banyak sekali kalau tidak kita hentikan memikirkan itu, kita akan terus mencari-cari apa yang kita rasa itu akan membuat kita tambah cemas. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu cara-caranya, kita sudah tahu ilmunya, kita akan fokus ke lambung kita. Karena apa? Setiap hari itu apa yang kita lakukan, gitu kita kepikirkan, oh siang ini saya harus begini, ini waktunya istirahat, ini waktunya saya bergerak, ini waktunya saya makan, ini waktunya saya minum. Kita fokus ke situ saja. Tidak perlu kita terlalu fokus ke sensasi-sensasi yang kita rasakan. Semakin kita rasa-rasakan, sensasi kita akan semakin banyak. Nah, maka itulah saya terus memotivasi Anda itu supaya kita fokus kepada lambung kita. Sehingga kita tidak terlalu memikirkan apa-apa yang kita rasa. Ya memang seperti itu rasanya. Kan sudah sangat sering saya bilang. Silahkan video saya itu disimak, diulang-ulang, dipahami dengan baik. Itu insya Allah menjadi jalan kesembuhan untuk kita. Jadi ringkasnya begini, Saruk ya. Pagi kita berjemur. Ketika kita ingin jalan, ketika yang masih sensasinya masih berat, itu jangan dulu. Lebih baik berjemur dulu. Tetapi ketika yang sudah mulai membaik dan ingin berjalan, dan atau sudah enak beraktivitas, silahkan beraktivitas. Tetapi jangan terlalu lelah. Karena apa? Ketika nanti tidak hujan dan ternyata sore bisa jalan sore, kita jalan sore. Karena apa? Sudah sangat sering saya bilang jalan sore itulah yang paling utama. Itu yang kita utamakan duluan. Ketika terlihat cuaca cerah, ketika kita memang sudah bisa keluar, kita lakukan itu. Kita jalan sore. Itu yang bagus. Terus tapi yang ketika hujan tadi, sebelum hujan, jadi kira-kira biasanya hujan itu jam berapa? Biasanya mungkin jam 3 atau jam 4. Jadi kita berjemur itu jam 1 atau jam 2 boleh. Kita sambil berjalan. Tetapi kan panasnya terlalu terik. Jadi jalannya tetap sedikit-sedikit saja, tetap kita santai saja, jangan dipaksakan, karena itu akan membuat Anda tambah keliengan ketika sudah kelelahan, pagi pun kita sudah banyak aktivitas, sore pun kita berjemur dan berjalan, ketika kita tidak melihat kondisi badan kita, itu bisa membuat kita kambuh, karena apa? Kelelahan. Terus, ketika sudah sore tetapi hujan, aktivitaslah di dalam rumah yang kira-kira membuat Anda terus bergerak. Nah, jadi simpel sebetulnya saudaraku ya. Jadi untuk saudaraku ya yang masih bingung mau jalan sore tapi kok nggak bisa, ya itu tadi penjelasannya. Jadi untuk saudara kita yang akunnya bernama Anggara Mukti dan Muhar Muharar khususnya, dan untuk semua yang menyimak video ini, tidak usah bingung ketika tidak bisa jalan sore. Kita lakukan aja yang sudah saya jelaskan tadi. Oke saudaraku, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham silahkan ditanya di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, kepada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu insya Allah datanya dari yang kuasa untuk Anda. Semoga Anda semua lekas sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.